Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Umar Ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 52 tentang makna ta'dhimis sunnah. Apa artinya mengagungkan sunnah itu? Beliau pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwa mengagungkan sunnah itu adalah al-inqiyadu laha wal istislamu wal qabulu wal id'anu wa yakunu dzalika bi thalathati asya'. Makna dari mengagungkan sunnah adalah patuh terhadap sunnah tersebut, kemudian diiringi dengan al-istislam, yakni berserah diri atau menerima sunnah tersebut dengan kerelaan hatinya. Ya, kemudian al-idhan, tunduk patuh terhadap sunnah tersebut. Dan ini bisa dikerjakan dengan 3 cara. Yang mengagungkan sunnah ini dikerjakan dengan 3 cara. Yang pertama, kata beliau, alla yu'arida syai'an mimma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minal mu'aradatil arba' as-sariyati fil alam al-musamma bil ma'qul wal qiyas wal dzauq was siyasah. Yang pertama, ketika kita mengagungkan sunnah, maka kewajibannya adalah kita tidak mempertentangkan sunnah dengan tidak mempertentangkan apa-apa yang datang dari Nabi, yakni sunnah. Tidak kita pertentangkan dengan perkara-perkara seperti akal, ya, dipertentangkan dengan qiyas, ya, sunnah dipertentangkan dengan dzauq, dengan perasaan, dengan hawa nafsu, atau sunnah dipertentangkan dengan as-siyasah, yakni politik-politik. Nah, kemudian beliau menyebutkan siapa orang-orang yang suka mempertentangkan sunnah ini dengan 4 hal tadi. Yang pertama dengan akal. Kata beliau, siapa mereka? Lil munharifina ahlil kibari minal mutakallimin, yaitu orang-orang ahlul kalam, ya, ahlil bid'ah dari kalangan mutakallimin. Mereka ini alladzina aradu nususal wahyi bima'qulatihim al-fasidah. Mereka ini suka mempertentangkan, membenturkan dalil-dalil, ya, membenturkan wahyu Allah, baik Al-Quran ataupun sunnah, dengan akal-akal mereka yang rusak. Waqalu, dan mereka mengatakan, idza ta'aradal aqlu wan naqlu, ya, idza ta'aradal aqlu wan naqlu qaddamna al-aqla wa azalna an-naqla. Kata mereka, apabila akal dan dalil itu bertabrakan, bertentangan, maka kita lebih mengedepankan akal dan kita tinggalkan dalil tersebut. Ya, ini bahkan menjadi al-qanun al-asasi, menjadi undang-undang yang dasar
bagi kelompok mutakallimin seperti yang didengungkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, ya, tokoh Asy'ariyah. Dalam kitabnya Asasut Taqdis, dia menegaskan tentang akidah yang satu ini, yakni mengedepankan akal, taqdimul aql ma'an naql, lebih mengedepankan akal daripada dalil. Demikian juga ditegaskan oleh Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini, dalam kitabnya Al-Irsyad. Dia juga menyebutkan tentang kaidah yang satu ini. Kalau dalil bertentangan dengan akal, maka dikembalikan kepada akal. Dan sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali kepada dalil, bukan kembali kepada akal ketika terjadi tanazu', ketika terjadi ikhtilaf, ketika terjadi pertentangan. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila kalian ikhtilaf, ya, terjadi ikhtilaf pada kalian, maka kembalikan perbedaan itu, ikhtilaf itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada akal-akal kalian. Ini bantahan yang pertama. Allah menyuruh kita untuk kembali kepada dalil. Kemudian bantahan yang kedua, taruhlah kita kembali kepada akal, maka tentu akal manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sebagian orang menganggap itu masuk akal, tapi sebagian orang menganggap tidak masuk akal. Lantas akal siapa yang dijadikan barometer? Ya, taruhlah kita mengedepankan akal, sedangkan akal manusia berbeda-beda, maka tentu yang paling pantas, ya, akal yang paling layak untuk kita jadikan barometer adalah akal siapa? Rasulullah SAW. Maka berarti kembali kepada dalil juga. Kemudian yang ketiga bantahannya, akal manusia seorang diri, jangankan akal orang lain, akal dia sendiri itu juga berubah-ubah dari satu hari ke hari yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Ya, berapa banyak kita menganggap, ya, perkara ini masuk akal atau tidak masuk akal, namun seiring dengan berjalannya waktu berubah akal kita. Ya, kita menganggap itu sebagai perkara yang masuk akal. Ya, seperti contoh kisah Isra Mi'rajnya Nabi. Ketika kisah itu diceritakan di zaman dahulu, maka akal manusia di zaman tersebut pasti mengatakan nggak masuk akal. Namun kalau itu diceritakan sama orang di zaman sekarang, itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengherankan. Ada orang bisa melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina hanya dalam waktu satu malam, sebagian malam saja. Itu bukan hal yang aneh, masuk akal bagi orang di zaman sekarang. Ya, maka kata mereka, kita kedepankan akal dan kita tinggalkan dalil. Imma bima'zili tafwid wa imma bima'zili ta'wil. Bagaimana cara kita kemudian membuang dalilnya itu? Nah, ini disiasati dengan namanya tafwid atau dengan ta'wil. Ya, ini lebih mengarah kepada pembahasan al-asma wa sifat, pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selingi pembahasan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pembahasan al-asma was sifat. Ya, ini terutama orang-orang yang menolak sifat dengan akal mereka. Ya, ada istilah tafwid dan ada istilah ta'wil, ada juga istilah tashbih. Atau sebelum kita jelaskan tentang kelompok-kelompok ini, kita pahami dulu apa itu tafwid dan apa itu ta'wil. Atau kita jelaskan aja lah. Sifat itu ada makna dan ada kaifiyah. Ya, sifat apapun itu pasti terdiri dari dua hal ini. Ada makna dan ada kaifiyah. Kaifiyah itu artinya bagaimananya. Ya, seperti pernah kita contohkan parfum. Ya, parfum itu punya sifat. Sifatnya parfum itu harum, wangi. Maka wangi ini secara makna, ya, wangi ini secara makna
Misalnya wangi secara makna adalah lawan dari busuk. Oh. Wangi secara makna busuk. Kita pahami wangi itu adalah lawan daripada busuk atau makna-makna yang lain. Dan Anda ketika disebutkan kata-kata wangi, pasti Anda tahu maknanya apa wangi itu. Ya, pasti Anda tahu maknanya apa. Namun kaifiyahnya, bagaimananya wangi tersebut, nah itu kita belum tentu tahu. Ya kan, kalau saya kasih kepada Anda satu botol parfum yang masih segelan, kemudian saya katakan kepada Anda bahwa ini sifatnya harum, wangi. Anda tahu wangi itu apa maknanya. Tapi bagaimananya wangi ini, antum tahu nggak? Saya segelan loh ini. Nggak tahu. Nah, tahunya bagaimana kita? Salah satu dari 3 cara. Kita bisa tahu kaifiyah, bagaimananya suatu sifat tersebut, itu dengan cara salah satu dari 3. Ya, kaifiyah diketahui dengan melihat langsung. Atau kalau parfum ini ngincipi langsung. Ya, baunya diincipno langsung. Nah, baru kita tahu kaifiyah wanginya itu tadi bagaimana. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat yang semisal. Dengan melihat yang semisal. Atau kalau parfum tadi, dengan ngincipi bau yang semisal dengan wangi parfum yang saya maksud itu. Misalnya parfumnya itu aromanya bau melati. Ya, bau melati. Maka karena saya malas buka segel, ya sampean juga mesti tuku, kan gitu. Jadi saya petik melati, kemudian saya incipkan kepada Anda. Ini loh, baunya seperti ini. Ya, yang semisal dengan hal tersebut. Nah, kita baru tahu kaifiyah dari parfum itu. Wanginya bagaimana kita tahu, oh seperti melati ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan apa? Dengan kabar terpercaya. Kabar yang terpercaya. Kita nggak mengincipi langsung wanginya. Terus juga kita nggak punya yang bisa diserupakan dengan wangi tersebut. Tapi ada orang yang mengabarkan kita tentang deskripsi bagaimananya wangi tersebut. Dikabarkan sama dia, ini pakarnya parfum ini. Menjelaskan kepada Anda bahwa parfum ini kaifiyahnya begini. Wanginya itu begini. Dijelaskan sampai Anda tahu tentang kaifiyahnya. Meskipun Anda tidak ngincipi dan Anda tidak tidak menemukan yang semisal dengannya. Ini kalau benda. Nah, Allah sifatnya juga bisa demikian. Kita nggak akan tahu bagaimana sifat-sifat Allah kecuali dengan 3 ini. Ya, kecuali dengan 3 ini. Yang pertama, ngelihat langsung. Nggak mungkin. Oh itu. Nggak mungkin ngelihat langsung. Kemudian yang kedua, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nggak ada. Yang ketiga, ada nggak kabar dari Allah dan dari Rasul tentang bagaimananya sifat-sifat tersebut? Tidak ada juga. Maka berarti kaifiyahnya tidak diketahui. Berarti kaifiyahnya tidak diketahui. Tapi maknanya dari sifat tersebut diketahui. Contoh misalnya Allah memiliki tangan. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Maka maknanya kita tahu tangan itu. Ya, tangan misalnya. Tangan. Kita tahu maknanya adalah alladzi yukhad wa yubsat wa yu'ta atau yang semisal dengannya, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengambil, untuk memberi, ya, dan yang semisal dengannya. Kita tahu maknanya tangan itu. Nah, Allah
memiliki tangan dan bagaimananya tangan tersebut? Tanyakan 3 hal ini. Pernah melihat langsung? Ada yang mungkin bisa diserupakan dengan tangan Allah? Apakah Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya tangan itu? Tidak. Maka berarti kita tetapkan maknanya, namun kaifiyahnya tidak apa? Tidak diketahui. Ada kaifiyahnya. Jangan bilang nggak ada kaifiyahnya. Ada bagaimananya tangan Allah itu ada, tapi kita nggak tahu. Bisa dipahami sama? Ada kaifiyahnya, tapi kita nggak tahu. Allah melihat, itu sifat Allah. Allah melihat semua makhluk. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dilihat sama Allah. Semua diketahui sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Kata Allah, dialah yang memiliki perbendaharaan ilmu gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan tidaklah ada daun yang jatuh, tidaklah Allah mengetahui yang di daratan dan di lautan. Allah mengetahui tidak ada daun yang jatuh kecuali diketahui sama Allah. Dan seterusnya. Allah tahu. Maka kita tetapkan maknanya ilmu adalah mengetahui sesuatu. Itu maknanya. Tapi bagaimananya Allah kok bisa mengetahui sesuatu itu? Kita nggak tahu bagaimananya. Ya, jangan disamakan dengan manusia. Oh, ada CCTV-nya, Ustaz. Ya. Allah itu punya CCTV di mana-mana. Jadi Allah tahu. Enggak. Itu sudah lancang. Ya, sudah lancang dalam hal menetapkan kaifiyah yang Allah tidak kabarkan tentang hal itu. Nah, makna, dari mana kita menetapkan makna? Makna ini ditetapkan dari makna secara bahasa. Kembali kepada makna secara bahasa. Tentu bahasa Arab yang dimaksud, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka Allah istiwa, Allah turun, ya Allah punya tangan, Allah punya wajah. Semua sifat-sifat ini maknanya dikembalikan kepada makna secara bahasa Arab, tapi maknanya itu langsung makna yang dekat. Makna yang dekat, yakni makna yang langsung bisa dipahami oleh seseorang ketika dia membaca sifat-sifat tersebut. Allah punya tangan. Ya, maka tangan secara bahasa Arab seperti tadi yang kita sebutkan, langsung dipahami sebagai maknanya itu. Jangan ngambil makna yang jauh. Ya, jangan mengambil makna yang jauh. Dan problemnya ahli bid'ah adalah dia itu suka ngambil makna yang jauh dan meninggalkan makna yang dekat. Apa makna yang jauh dari tangan? Kekuasaan. Iya, itu maknanya tangan, tapi kadoan. Paham ya? Kejauhan, ada makna yang dekat. Yaitu yang ditetapkan oleh ahlu sunnah. Ustaz, terus nggak boleh tak pakai makna yang jauh? Boleh pakai makna yang jauh. Apabila memang ada dalil yang menjauhkan kita atau yang membuat kita mengambil makna yang jauh. Tapi kalau nggak ada dalil, maka kita tetapkan makna yang dekat ini. Jangan ngambil makna yang jauhnya. Ya, contoh. Ini yang disebut dengan bukan kias, kinayah. Ya, disebut kinayah atau majas. Nah, pernah dengar majas? Ya, ngambil makna yang jauh itu Allah bilang tangan, bukan tangan yang sebenarnya. Tapi maksud daripada tangan itu cuman kiasan, majas. Maksudnya adalah kekuasaan Allah. Maksudnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Boleh nggak pakai majas ya, Mas? Majas ini digunakan nggak dalam segi bahasa? Digunakan, majas digunakan dalam segi bahasa. Tapi namanya majas itu baru bisa dipakai kalau memenuhi 4 syarat. Ya, majas bisa dipakai apabila memenuhi 4 syarat.
Syarat yang pertama adalah al-wad'ul awal. Syarat yang kedua al-wad'u tsani. Syarat yang ketiga adalah al-qarinah. Dan syarat yang keempat adalah adamu al-mani'. Maksudnya al-wad'u tsani adalah yang akan kita majaskan apa? Misalnya tadi tangan. Al-wad'u tsani itu tangan kita mau majaskan sama apa tadi? Kekuatan. Baik. Qarinah, apakah ada korelasi antara tangan dan kekuatan? Ada kan? Ya, maka ada korelasi. Baik, adamul mani'. Kalau kita memahami tangan Allah sebagai tangan yang hakiki, problem nggak? Masalah nggak? Nggak masalah kan? Berarti nggak pakai majas. Karena kalau kita memahami tangan sebagai tangan, nggak masalah. Bagi ahli bidah itu masalah. Kenapa? Nggak masuk akal. Bagi ahlu sunnah nggak masalah kalau kita menetapkan Allah punya tangan, itu nggak masalah. Berarti nggak pakai majas. Ini nggak dipakai. Tetap yang diambil adalah makna aslinya. Contoh. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab atau sebuah kalimat dalam bahasa Arab, ra'aitu asadan ala khaylihi ala farasihi syahiran sayfahu. Ra'aitu asadan ala farasihi syahiran sayfahu. Ya, aku melihat singa. Ya, aku melihat singa menunggangi kuda sembari menghunuskan pedang. Saya coba pahami kalimat ini. Aku melihat seekor singa menunggangi kudanya seraya menghunuskan pedang. Kalimat ini Anda pahami secara dohirnya atau Anda pakai majas? Nah, kenapa pakai majas? Kembali kepada ini. Baik, al-wad'u tsani adalah singa. Wad'ul awal singa. Wad'u tsani adalah prajurit. Ya kan? Nah, ini yang akan kita kiaskan. Singa kita kiaskan dengan seorang prajurit. Baik, singa dan prajurit apakah ada korelasinya? Ada. Dari sisi keberanian. Ya enggak? Dari sisi keberaniannya. Singa berani, prajurit juga berani. Ada korelasinya, ada kemiripan. Baik, kemudian apakah ada yang menghalanginya? Kalau kita memahami kalimat ini sesuai dengan dohirnya, masalah enggak? Masalah. Loh apa no singa numpai jaran terus menghunuskan pedangnya. Nah, ini enggak bisa dipahami. Ya, maka berarti ada penghalangnya untuk kita pahami secara dohir. Maka baru dipakai apa? Majas. Baik, ini dari sisi bahasa ungkapan bahasa Arab ya. Kalau misalnya dari sisi syar'i seperti hadis Nabi SAW, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha ini addu 'alaiha bin nawajid addu
'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan apa? Dengan geraham. Baik, kembali ke kaidah ini. Geraham. Al-wad'ul awal geraham. Al-wad'ul tsani kita mau kita majaskan dengan apa? Teguh, berpegang. Ya. Berpegang. Baik. Maksudnya bukan gigi geraham, tapi maksudnya kita berpegang dengan kuat. Berpegang. Baik. Antara gigi geraham dengan perbuatan menggenggam atau berpegang dengan kuat, apakah ada korelasi? Ada. Ya, karena gigi geraham itu adalah bagian gigi yang paling apa? Paling kuat dalam mencengkram, ya kan? Paling kuat dalam mencengkram. Berarti ada korelasi antara gigi geraham dengan berpegang dengan kuat. Kalau kita pahami hadis ini sesuai zahirnya, masalah enggak? Masalah. Ya, gimana cara mengamalkannya kalau sesuai zahirnya? Dicokot memang. Ini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya tebel-tebel cokot kabeh. Gitu kan. Maka nggak bisa dipahami dengan zahir, harus pakai apa? Majas. Ya, ada yang menghalanginya. Maka kita pakai majas, maksud dari Nabi SAW, abdu 'alaiha bin nawajid, yaitu berpegang teguhlah dengan sangat kuat, cengkram sunnah itu jangan sampai lepas, meskipun ada badai fitnah, meskipun ada ujian, meskipun ada apapun, jangan sampai dilepas. Ya, itu dikiaskan, dimajaskan dengan gigi geraham itu. Tapi kalau tadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat ini tidak ada. Allah punya wajah. Ya, atau misalnya Allah istiwa di atas arsy. Istiwa artinya menguasai. Dipahami sama mereka, istiwa itu menguasai. Ya, istiwa itu secara asal artinya adalah tinggi. Tapi diartikan menguasai. Baik. Apakah ada hubungan antara tinggi dan menguasai? Ada. Ya, ada hubungannya antara tinggi dan menguasai. Yakni seorang ketika berada di ketinggian, maka dia lebih berkuasa atas apa yang ada di bawahnya. Ada korelasinya. Apakah ada penghalangnya? Emang kenapa kalau kita mengatakan Allah di atas? Masalah enggak? Bagi ahlu sunnah enggak masalah. Tapi bagi ahli bidah masalah. Kenapa? Bertentangan dengan akal. Ya, baik. Ini ada makna dan ada kaifiyah. Dipahami sama? Kalau ini enggak paham, Anda enggak bisa ke materi tentang tafwid, takwil, tashbih. Gampang ya? Ya, baik. Sikap kelompok-kelompok Islam tentang sifat Allah. Ada beberapa kelompok, seperti misalnya ahlu ta'wil atau al-muta'awwilah. Al-muta'awwilah, ahli ta'wil. Kemudian ini di tengah ahlu sunnah. Selalu di tengah. Dan kemudian ada ahlu tafwid atau al-mufawwidah.
ahli tafwid. Kemudian ada al-musyabbihah. Ahli apa? Tashbih. Bukan tasbih ya. Tashbih. Apa tashbih? Menyerupakan. Baik. Ahli takwil seperti Asy'ariyah atau Maturidiyah yang mereka suka mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan bahwasanya makna sifat ditetapkan tidak secara zahirnya. Makna sifat ditetapkan tidak secara zahir. Bahkan ada di antara mereka mengatakan bahwa zahir ayat-ayat sifat itu kufur. Ya, kalau Anda pahami saklek ayat-ayat sifat, itu zahirnya Anda pahami langsung, itu kufur kata mereka. Ya, karena harus ditakwil, harus dipalingkan ke makna yang lain. Nah, masalahnya takwil ini, kalimat takwil itu sebenarnya bukan kalimat yang tercela. Ya, kalimat takwil itu terkadang datang dalam perbuatan yang terpuji. Takwil itu datang dalam perbuatan yang terpuji, tapi kadang juga tercela. Baik, takwil. Seperti misalnya Allah atau Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan jadikanlah dia atau ajarkan kepadanya ilmu takwil. Tuh, berarti apakah Nabi ngajarin doakan Abdullah bin Abbas jadi ahli takwil seperti Asy'ariyah itu? Enggak, karena takwil yang ada dalam hadis tadi itu maknanya positif, bukan makna yang negatif. Lantas apa makna takwil? Takwil maknanya yang pertama adalah tafsir. Ya, takwil makna yang pertama adalah tafsir. Anda kalau buka kitab tafsir, maka Anda akan dapati kalimat dari para ulama ahli tafsir, takwilu hadhil ayah, ini dan ini. Takwil dari ayat ini adalah begini, begini, dan begini. Maka takwil di sini artinya apa? Tafsir. Ya, takwil di sini artinya tafsir. Nah, ini positif atau negatif? Positif. Ya. Kemudian yang kedua, takwil itu artinya adalah kesudahan dari sesuatu. Kesudahan dari sesuatu. Contoh, Allah mengatakan hal yanzuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu, dan seterusnya. Apakah yang mereka tunggu, yakni orang-orang kafir, apakah yang mereka tunggu adalah takwilnya? Dan ketika nanti datang takwil kepada mereka, maka mereka akan mengatakan begini. Maksud daripada takwil adalah, yakni selama ini orang-orang kafir itu dikabarkan kepada mereka tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, kan gitu. Apakah yang mereka tunggu? Kenapa mereka nggak mau beriman? Apakah yang mereka tunggu adalah takwilnya, yaitu kedaden, paham ya? Kejadiannya. Ini sudah dikabarkan, terus nanti ada kejadiannya. Nah, apakah kejadiannya ini yang mereka tunggu-tunggu sehingga mereka mau beriman dengan hari akhir? Paham takwil di sini artinya? Yaitu ketika terjadinya. Nah, ketika terjadinya itu namanya takwilnya. Contoh juga misalnya, Nabi Yusuf mengabarkan kepada bapaknya tentang mimpi. Ya, kepada Nabi Yakub, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Ya. Nah, setelah berapa tahun setelah itu, tatkala Yakub dan keluarganya datang ke Mesir, kan gitu kan? Yusuf sudah jadi apa? Jadi gubernur di Mesir. Maka Yusuf mengatakan kepada ayahnya,
Ya abad hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahku, inilah takwil dari mimpiku yang dulu. Takwil artinya apa? Kejadiannya. Ini kejadiannya dari mimpiku yang dulu. Yakni Allah, mereka ketika datang ke Mesir, wa kharru lahu sujada. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Yusuf baru bilang, nah ini takwil daripada mimpiku dahulu, yakni kedaden. Ya, itu makna takwil. Demikian juga Allah ketika menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Maka bertasbihlah wahai Muhammad. Bertasbihlah engkau kepada Rabbmu bihamdihi, dengan memujinya. Wastaghfirhu, dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika turun ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu sering membaca doa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW sering membaca doa, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Paham? Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Nabi sering baca itu. Kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an. Nabi yata'awwaluhu. Nabi mentakwilkan Al-Qur'an, yakni menjalankan firman Allah itu. Allah menyuruh nabinya untuk mengucapkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika dipraktekkan, berarti kan kejadian kan? Nah, ketika kejadian Nabi benar-benar membaca doa tersebut, maka kata Aisyah, Nabi sedang mentakwilnya. Berarti merealisasikannya. Ya, kesudahan dari sesuatu atau perealisasian. Itu juga takwil. Nah, yang ketiga adalah sorful lafzi, memalingkan makna. Dari yang zahir. Memalingkan makna dari yang zahir. Tangan dipalingkan menjadi kekuasaan, kekuatan. Istiwa ditakwilkan menjadi istaula. Ya, ini juga artinya takwil. Nah, takwil yang ini, yang ketiga ini, ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Kalau yang terpuji itu maknanya tafsir. Tapi kalau yang tidak terpuji itu namanya apa? Apa? Kalau yang tidak terpuji, takwil yang tidak terpuji, yang ngawur. Sifatnya orang-orang Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mentahrif, tahrif. Takwil yang tidak terpuji itu lebih enak disebutnya tahrif. Tapi ahli bidah nggak mau pakai istilah ahlut tahrif, nggak mau, karena pasti maknanya negatif. Mereka pakai ahli takwil karena ini masih diterima sama orang. Kita nggak tahrif, kita ini apa? Takwil. Ya, takwilmu keliru, berarti tahrif. Kalau takwilmu benar itu tafsir. Ya, kalau takwilmu benar itu tafsir. Nah, ahli takwil mereka menetapkan sifat tapi maknanya tidak secara zahir. Menolak kaifiyah. Ya, mereka menolak kaifiyah. Maknanya kita tetapkan, tapi nggak mungkin ada kaifiyahnya. Ya, ditolak sama mereka. Nah, adapun tafwid, nyantum fokus di sini karena agak bingungi juga kalau nggak fokus. Tafwid artinya menyerahkan atau menyandarkan. Seperti kata Allah, firman Allah mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku mentafwid, maksudnya mentafwid di sini menyerahkan
ya, menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafwid ini sama seperti takwil, tidak selalu negatif. Ada sisi positifnya. Ya, ada sisi positifnya. Nah, ahlu tafwid, mufawwidah, mereka menetapkan makna dan kaifiyah. Tapi diserahkan kepada Allah. Yani ketika ada ayat tentang sifat, bal yadahu mabsutatan. Ada ayat tentang sifat, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tangan kita tetapkan, tangan kita tetapkan maknanya, kita tetapkan kaifiyahnya. Tapi maknanya hanya Allah yang tahu. Kaifiyahnya hanya Allah yang tahu. Apa maksudnya? Mereka nggak mau menetapkan tangan itu artinya adalah tadi sesuatu yang digunakan untuk mengambil, untuk mencabut, ya, untuk memberi. Nggak mau menetapkan itu. Ya, mereka mengatakan maknanya diserahkan kepada Allah. Seakan-akan kata-kata yadahu ini adalah kalimat yang kosong dari makna XXX. Kosong dari makna. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan XXXX itu terbentang. Apa XX ini? Nggak ada maknanya. Nggak ada yang tahu. Loh, Nabi tahu nggak? Ini parahnya mufawwidah. Mereka menuduh Nabi nggak tahu tentang makna sifat. Ya, makanya di antara kelompok ahlil bid'ah masalah sifat Allah ini, yang paling parahnya itu adalah ini. Mufawwidah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hum syarru ahlil bid'ah. Mereka adalah kelompok ahlil bid'ah yang paling buruk, paling jelek dalam pembahasan asma wa sifat. Ya, karena menganggap bahwasanya Nabi nggak tahu tentang makna sifat. Makanya mereka punya nama lain, kelompok Al-Adriyah. Kelompok yang selalu ketika ditanya tentang sifat mereka mengatakan la adri, nggak tahu apa maknanya ini. La adriyah. Itu berjalan di tengah para ulama. Atau juga disebut dengan ahlut tajhil. Ya, kelompok yang suka menganggap Nabi dan para sahabatnya itu jahil, nggak tahu tentang sifat-sifat atau makna sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, loh Ustaz, para salaf itu juga tafwid loh. Ya, para salaf itu juga tafwid, menyerahkan kepada Allah. Kenapa kok antum ingkari? Maka kita jawab, benar. Para salaf itu tafwid, tapi yang ditafwid apanya? Kaifiyah. Maknanya ditetapkan, tapi kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Ini Ahlus Sunnah menetapkan makna secara zahir sesuai dengan bahasa. Adapun kaifiyahnya ditetapkan. Jangan bilang tidak ditetapkan, ditetapkan, tapi diserahkan maknanya, diserahkan kaifiyahnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka kaifiyahnya yang ditafwid sama Ahlus Sunnah itu. Lah kalau mufawwidah yang ditafwid apanya? Karo-karo, dua-duanya maknanya diserahkan kepada Allah, kaifiyahnya juga diserahkan kepada Allah. Nah, ini keliru. Ya, makanya yang dipakai sama Ahlus Sunnah, kaidah yang dipakai sama Ahlus Sunnah, yang jadi barometernya itu dalam masalah ini adalah ucapan emas Imam Malik. Apa ucapan emas Imam Malik? Ketika ditanya tentang istiwa, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was-su'alu anhu
wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu apa jemaah? Bid'ah. Ini jadi kaidah, jadi barometer. Terapkan ucapan Imam Malik ini dalam semua sifat, bukan istiwa tok. Ya, semua sifat terapkan kaidahnya Imam Malik ini. Al-istiwa maklum. Istiwa itu maknanya diketahui. Tuh. Istiwa maknanya diketahui. Wal kaifu, tapi kaifiyahnya majhul, enggak diketahui. Ada kaifiyahnya tapi majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya sebagaimana maknanya, diimani sebagai maknanya, itu hukumnya wajib. Ya, harus diimani sebagaimana maknanya. Istiwa ya berarti maknanya al-ulu, tinggi di atas. Ya. Diimani sebagaimana makna dalam bahasanya. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Ya, ini ucapan bukan cuma masalah istiwa saja. Tapi semua sifat Allah pakai kaidahnya Imam Malik ini. Yang ditafwid cuman apanya? Kaifiyahnya. Ya. Nah, adapun tasbih, mereka menetapkan makna seperti ahlu sunnah, menetapkan makna secara dohir. Sama seperti ahlu sunnah. Kita tetapkan, kita sama kayak kalian, wahai ahlu sunnah. Kita juga menetapkan makna sifat sebagaimana dohirnya. Tangan, kita tetapkan tangan juga, sama seperti kalian. Tapi masalahnya, kaifiyahnya diserupakan dengan makhluk. Ya, kaifiyah kita juga menetapkannya, kata mereka. Sama seperti kalian. Cuman bedanya, kalau kalian kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Tapi kalau kita serupakan kaifiyahnya dengan makhluk. Ya, ini kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi ini sekilas ya tentang tafwid dan takwil. Yang dibawakan sama Syekh di sini adalah takwil dan tafwid. Ya. Karena ya kata siapa jenengnya? Al-Bajuri, salah satu tokoh Asy'ariyah dalam kitabnya Jauharatut Tauhid. Orang-orang Asy'ariyah punya kaidah kullu nassin auhamat tashbih fa'awwilhu au fawwidhu warum tanzihan. Itu ditulis dalam bait syair. Semua dalil yang bisa menyebabkan kita jatuh dalam tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka takwilkan ke makna yang lain, atau fawwid, serahkan maknanya kepada Allah. Warum tanzihan, dan perlakukanlah tanzih, yaitu dalam rangka untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Ya, perhatikan kata Al-Bajuri dalam kitabnya Jauharatut Tauhid. Kullu nassin auhama at-tashbihan fa'awilhu au fawwidhu warum tanzihan. Setiap nas, yakni setiap dalil tentang sifat yang diduga tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kalau engkau membaca ayat tentang sifat, kemudian sifat tersebut bisa menyebabkan engkau jatuh dalam tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka jangan pahami sebagaimana zahirnya, kata dia. Tapi
takwilkan, fa'awilhu. Atau fawwidhu, serahkan maknanya kepada Allah. Semua ini dilakukan dalam rangka tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, supaya Allah nggak sama dengan makhluk. Sekarang kita tanya, sifat apa yang kemudian tidak menyebabkan tasybih? Hampir semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada pada makhluk juga. Ayo, apa? Antum baca firman Allah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Ya, al-hayyu dari sifat al-hayah, hidup. Antum baca ini, oh berarti podo sama makhluk. Oh ya kan, makhluk hidup juga enggak? Hidup. Maka kalau menurut kaidahnya ini, karena hidup itu juga ada pada makhluk, berarti ditakwil. Gimana takwilnya? Bingung kan? Nah, kalau mes mentok gak iso takwil. Nah, apa? Tafwid. Diserahkan maknanya kepada Allah. Maksudnya nek wis mentok gak iso ditakwil, maka serahkan maknanya kepada Allah. Itu cara mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab dalam majmu' fatwanya tentang kelakuan orang-orang ahli bidah ini. Kata beliau, kaman syana'a ayatis sifat wa ahadithas sifat. Sebagaimana orang-orang yang suka menolak sifat-sifat Allah atau hadis-hadis tentang yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Wa ta'awwalaha ala ghairi muradillah wa rasulihi minha. Dan mereka ini suka mentakwil ke makna-makna lain yang tidak diinginkan makna tersebut oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah nggak pernah memaksudkan ketika mengatakan dia punya tangan, maksudnya kekuatan. Bukan itu maksud yang diinginkan sama Allah. Mereka takwil ke makna itu. Au hamliha ala ma yuwafiqu madhabahu wa madhaba ta'ifatihi. Atau ditakwilkan sesuai dengan apa madhabnya dan sesuai dengan kelompoknya, ditakwil ke makna situ. Nah, ini yang paling parah ini. Orang-orang ahli bid'ah ini ketika mendapati sifat-sifat, ayat-ayat tentang sifat, au tamanna alla takuna ayatus sifat unzilat. Bahkan sampai pada titik mereka itu berangan-angan, duhai seandainya enggak ada ayat ini. Ya, seandainya enggak turun ayat ini. Ya, mereka sampai berangan-angan seperti itu. Seandainya nggak perlu ada ayat yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah turun dalil hadis, Allah turun sepertiga malam terakhir. Saking bingungnya mereka iki ditakwil apa maneh iki. Ya kan bingung karena dewe. Setiap kali nemu ayat tentang sifat, mereka selalu berusaha nyari-nyari apanya? Nyari-nyari takwilnya. Ahlu sunnah gampang. Ketika nemu ayat sifat, maka pahami secara zahirnya seperti itu. Ya, pahami zahirnya seperti itu, iya, itu hakiki. Maknanya kita tetapkan. Kaifiyahnya juga kita tetapkan, tapi kita tidak tahu apa kaifiyah, bagaimana kaifiyahnya, dan kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kaifiyah harus memenuhi tiga syarat, salah satu dari 3 syarat tadi. Apa saja tadi, masih ingat? Melihat langsung, melihat yang serupa, atau kabar yang terpercaya. Sedangkan 3-tiganya ini tidak kita dapati dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ahadithus sifat qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berangan-angan seandainya Nabi tidak mengucapkan hadis-hadis tentang sifat itu. Ya, seandainya Nabi tidak mengucapkan hadis-hadis tentang sifat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir tuh, lapo sih Nabi ngomong ini gitu. Sekarang kan mereka ngomong gitu. Ngapain sih Nabi ngomong sifat ini? Hanya kita nih kerepotan ini. Nah, cari-cari takwilnya, takwilnya. Ya, ini kelakuan ahli bidah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Anak kira ini yang berkaitan dengan poin yang pertama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, yaitu sebagian orang menolak sunnah karena dibenturkan dengan qiyas. Sebagian orang menolak sunnah karena dibenturkan dengan qiyas. Ini termasuk diantara perbuatan yang tidak mengagungkan sunnah.
Ya, sunnah dipertentangkan dengan kias. Tapi bagaimana sunnah dipertentangkan dengan kias? Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.